Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 47. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Saat kini kita langsung berada di desa reinkarnasi, tepatnya di balai leluhur keluarga Shu. Kemudian Biksu Tong kini bertanya, apakah pertanyaan tentang hidup dan mati yang ditanyakan oleh Tuan Shu adalah terkait dengan tablet leluhur ini? Kemudian Tuan Shu kini mengatakan, tidak. Tablet ini adalah istri, anak, cucu, dan juga cicit saya. Karena sekarang Tuan Shu dan Biksu Tong serta timnya berada di tempat yang menyimpan tablet nama dari silsilah keluarga besar Tuan Shu ini. Biksu, sejujurnya saya ini adalah orang yang abadi. Mendengar Tuan Shu berkata dia adalah orang yang abadi, kemudian kini Biksu Tong dan juga yang lainnya menjadi terkejut. Apakah berarti Tuan Shu ini adalah mayat hidup? Lalu Tuan Shu ini menceritakan kejadian sebenarnya, bahwa pada saat itu Tuan Shu Fu memberikan obat percobaan untuk mereka semua. Mereka pun meminum pil yang diberikan oleh Tuan Shu Fu ini. Pil ini adalah dinamakan obat mujarab, dan ternyata efek dari pil ini tidak efektif untuk semua orang, karena orang-orang yang telah meminum pil itu secara tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Ada yang merasa jantungnya seperti meledak, ada pula yang merasakan perutnya sakit seperti diremas-remas, bahkan ada pula yang sampai menangis-nangis karena tiba-tiba saja wajah dan kulitnya menjadi meleleh, dan akhirnya dia pun hancur. Hal ini membuat Tuan Shu muda menjadi terkejut dan ketakutan, karena hal-hal menyeramkan yang lainnya terus terjadi. Ada pula yang wajahnya langsung menghilang. Hal ini membuat Tuan Shu muda dia menjadi menangis dan menjerit-jerit. Dan tiba-tiba saja orang yang berada di belakang Tuan Shu muda, dirinya berteriak histeris karena seluruh kulitnya mengelupas. Setelah melihat orang itu, kini Tuan Shu juga merasakan efek dari obat yang diminumnya. Tuan Shu ini merasakan dirinya tidak bisa bernafas, dan akhirnya dia pun tidak sadarkan diri. Dan kini terlihatlah sebuah tangan yang keluar dari dalam tanah. Dan ternyata tangan yang keluar itu adalah Tuan Shu muda. Tuan Shu masih menceritakan kejadian masa lalu yang dia alami. Tuan Shu pun kini berkata, setelah aku meminum ramuan itu, diriku ini kehilangan nafas, dan mereka mengira bahwa aku sudah mati dan lalu menguburku dalam lumpur. Tapi setelah 3 bulan, ternyata diriku ini bangkit kembali. Setelah kebangkitannya dari alam kubur, Tuan Shu kemudian berjalan dan menyusuri padang pasir, dan akhirnya dirinya terjerembab, lalu masuk ke dalam lubang yang berada di tengah-tengah padang pasir. Akhirnya Tuan Shu ini, dirinya pun tiba di desa reinkarnasi ini. Tuan Shu mengatakan bahwa dirinya diam-diam melarikan diri dari tim Tuan Shu Fu, dan dia datang ke desa reinkarnasi. Lalu Tuan Shu merasakan bahwa secara bertahap dirinya menjadi tua, tapi dia tidak bisa mati. Tapi keabadian yang didapatkan oleh Tuan Shu ini, dirinya tidak senang sama sekali dan merasa bahwa ini bukan hal yang baik. Biksu Tong lalu bertanya pada Tuan Shu, apakah hal ini karena orang yang berhubungan dengan dirimu sudah mati dan kamu sekarang merasakan kesepian karena hidup sendirian? Tuan Shu pun langsung mengambil dupa dan dia membakarnya. Lalu dupa itu pun ditancapkan di depan tablet dari silsilah keluarganya. Sambil menancapkan dupa itu, Tuan Shu berkata, benar sekali, dan karena kesepian, aku melakukan sesuatu yang salah. Sebuah kesalahan besar yang membalikkan hidup dan mati. Perkataan dari Tuan Shu itu kini membuat Biksu Tong menjadi terkejut. Oke, kita berpindah ke tempat Dewa Rula dan juga Dewa Sasin. Di sana,
Roh darah bumi berkata pada Dewa Sasin, "Sasin Guanyin, apakah kau berpikir bahwa diriku ini adalah iblis jahat? Tapi aku jelas kembali untuk dirimu, dan ku beritahu bahwa Raja Kebajikan itu diam-diam akan membunuhmu." Dewa Sasin yang tidak terima bahwa Raja Kebajikan dituduh akan membunuh dirinya, lalu Dewa Sasin pun marah dan dia berkata, "Karena kau tahu bahwa kau adalah iblis yang jahat, kenapa kau repot-repot banyak bicara di tempat ini?" Lalu roh darah bumi pun kini berkata pada Dewa Rulai, "Tathagata, lihatlah bayangan dari Sasin Guanyin." Dewa Rulai pun langsung menengok ke arah belakang dari Dewa Sasin, dan dia pun kini melihat bayangan dari Dewa Sasin ini sudah membentuk seperti bayangan monster. Dewa Rulai yang melihat pun menjadi terkejut bukan main. Lalu Dewa Rulai kini bertanya pada Dewa Sasin, "Sasin Guanyin?" Dan Dewa Sasin pun menjawabnya, "Aku sudah tahu, Rulai." Roh darah bumi pun kini berkata lagi, "Hanya ketika iblis sudah masuk ke dalam tulang dan sumsum, maka bayangan gelap dari iblis ini juga akan muncul pada bayangan orang itu." Dewa Sasin pun langsung berkata, "Roh darah bumi, apa kau sudah selesai bicara?" Roh darah bumi pun masih tetap bicara, "Sasin Guanyin, pada kenyataannya, dengan kekuatan tertinggimu di surga, peninggalan iblisku itu adalah sesuatu yang sepele, dan itu tidak akan bisa mempermalukanmu sama sekali. Tapi pada saat itu, gara-gara pukulan dari Taisang Lojun, dirimu menjadi seperti ini." Dewa Sasin pun menjadi marah akibat perkataan dari roh darah bumi, dan kini Dewa Sasin pun berteriak, "Kau berani bicara omong kosong dan menfitnah Raja Kebajikan. Aku harus membunuhmu." Lalu tiba-tiba saja roh darah bumi kini mengaktifkan mata merahnya kembali. Roh darah bumi yang sudah mengaktifkan mata merahnya, dirinya pun kemudian melihat pergerakan dari Dewa Sasin bahwa sang dewa ini akan menyerangnya dengan menggunakan tangan 1000 miliknya. Setelah merasa cukup melihat pergerakan dari Dewa Sasin, roh darah bumi pun kini menonaktifkan kembali kekuatan matanya. Lalu roh darah bumi kini berkata pada Dewa Sasin, "1000 tangan yang padat seperti hujan. Teknik ini begitu ampuh." Dan benar saja, Dewa Sasin pun kini melompat dan langsung menyerang roh darah bumi dengan menggunakan tangan 1000-nya. Dan kini terlihatlah kekuatan dari Dewa Sasin ini sangat mengerikan. Bahkan tangan 1000 dari berbagai arah kini akan menyerang roh darah bumi. Roh darah bumi bukannya takut melihat kekuatan dari Dewa Sasin, dirinya kini malah tersenyum. Dan kemudian roh darah bumi menghindari semua pukulan tangan 1000 dari Dewa Sasin ini. Pukulan-pukulan itu sangat dahsyat dan banyak, tapi kecepatan menghindar dari roh darah bumi juga tidak bisa diremehkan. Dewa Rulai yang melihat Dewa Sasin begitu marah, dirinya pun kini berkata, "Kemarahan, kekacauan, niat membunuh dari Sasin ini bukan niat membunuh yang biasa." Menghadapi kekuatan tangan 1000 milik Dewa Sasin, kini roh darah bumi berkata, "Sasin Guanyin, kenapa kau ingin membunuhku? Apakah karena aku mengatakan yang sebenarnya?" Dewa Sasin yang masih terus menyerang roh darah bumi dirinya berteriak, "Itu karena tidak ada keseimbangan antara baik dan jahat." Kemudian roh darah bumi berkata pada Dewa Sasin, "Kalau begitu, seranglah lagi diriku." Dan tanpa ragu lagi, kini Dewa Sasin menggunakan kekuatan tangan 1000-nya dan mengamuk serta mengeluarkan kekuatan yang lebih besar lagi. Roh darah bumi yang melihat pergerakan dari Dewa Sasin ini, dirinya pun kini berkata, "Aneh sekali, kenapa kau selalu menggunakan langkah yang sama?" Dan kini kekuatan dahsyat tangan 1000 milik Dewa Sasin sudah terlihat sangat banyak dan sangat mengerikan, yang siap menghancurkan tubuh dari roh darah bumi. Dewa Rulai yang melihat kekuatan dari Dewa Sasin yang begitu dahsyat, dirinya pun kini terkejut dan lalu berkata, "Aku belum pernah melihat Sasin Guanyin melakukan gerakan seperti itu. Tangan 1000 milik Sasin Guanyin ini sangat mengerikan. Kecepatan dan kerapatan tangannya mampu menutupi semua celah, dan teknik ini tidak dapat dipatahkan." Roh darah bumi yang melihat kengerian kekuatan dari Dewa Sasin, dirinya pun kini malah tertawa. Dan roh darah bumi sekarang berkata, "Karena teknikmu tidak dapat dihancurkan,
maka aku akan menyerangnya. Roh darah bumi pun kemudian kini berputar dan mengeluarkan teknik yang ia miliki. Lalu putaran dari roh darah bumi itu membentuk seperti sebuah bor yang langsung mementalkan semua pukulan yang dilakukan oleh Dewa Sasin. Tapi Dewa Sasin masih belum menyerah dan akan menghancurkan roh darah bumi. Dan tiba-tiba saja, kini satu pukulan yang dilakukan oleh Dewa Sasin mampu menembus pertahanan dari roh darah bumi. Roh darah bumi pun kini langsung berkata, "Wow, ternyata masih ada satu tangan yang bisa menembus pertahananku. Tapi ini sayang sekali." Dewa Sasin yang mendengar roh darah bumi berkata sayang sekali, dirinya pun kini terkejut dengan apa yang dimaksud roh darah bumi ini. Kemudian roh darah bumi berkata, "Sangat disayangkan bahwa kau hanya memiliki setengah dari energimu untuk menekan peninggalan iblisku yang ada di tubuhmu." Dan kini roh darah bumi yang terkena pukulan dari Dewa Sasin, dia pun masih berusaha sekuat mungkin untuk menahan pukulan itu. Dan terlihatlah akibat pukulan yang dilakukan oleh Dewa Sasin, hal ini menimbulkan asap yang sangat banyak di belakang tubuh roh darah bumi. Roh darah bumi yang terkena serangan dari Dewa Sasin, dirinya pun kini berkata, "Sasin Guanyin, apakah kau tidak akan berhenti? Jika kau terus seperti ini, maka peninggalan iblisku akan semakin masuk ke dalam tubuhmu. Hei Sasin Guanyin, apakah kau tertarik untuk melakukan kesepakatan dengan diriku?" Mendengar roh darah bumi berkata seperti itu, kini Dewa Sasin berteriak, "Aku tidak tertarik." Dan Dewa Sasin masih akan terus melangkah maju untuk menyerang roh darah bumi. Tapi tiba-tiba saja Dewa Rulai kini berkata, "Sasin Guanyin, hentikan. Aku ingin mendengarkan roh darah bumi." Lalu kini Dewa Rulai bertanya pada roh darah bumi, "Hei roh darah bumi, kau ingin mengatakan apa?" Dan kini Dewa Sasin pun menjadi terdiam. Lalu roh darah bumi kini berkata, "Peninggalan iblisku, bahkan Dewa Surga yang agung sekalipun tidak akan dapat menghancurkannya. Dan diriku ini adalah satu-satunya orang yang dapat membantumu. Kita akan lakukan ini dalam 9 hari dan 10 tempat." Kemudian Dewa Rulai kini bertanya pada Dewa Sasin, "Sasin Guanyin, bagaimana kondisimu sekarang?" Lalu Dewa Sasin pun mengatakan pada Dewa Rulai bahwa dirinya terasa seperti seekor rubah yang memiliki ekor. Roh darah bumi kini melanjutkan perkataannya, "Setelah diriku berhasil mengeluarkan semua peninggalan iblis dalam tubuhmu, aku akan meminta 3 hal dari kalian." Dewa Sasin pun langsung berkata pada roh darah bumi, "Ternyata ini adalah tujuan asli dari dirimu." Kemudian roh darah bumi kini berkata lagi, "Peninggalan iblisku ini secara bertahap akan melahap sifat Buddhamu, dan kamu secara perlahan juga akan berubah dari Dewa Surga menjadi iblis yang menakutkan. Sasin Guanyin, kamu tidak punya pilihan lagi." Dewa Sasin pun langsung berkata, "Kamu salah roh darah bumi, karena aku bisa memilih untuk menolak." Dewa Sasin pun langsung melompat dan akan menyerang roh darah bumi. Tapi tiba-tiba saja tangan Dewa Rulai kini memukul punggung Dewa Sasin dengan pukulan Buddha yang dilakukan oleh Dewa Rulai. Hal ini membuat Dewa Sasin menjadi terpental, dan Dewa Rulai kini berkata, "Sasin Guanyin, berhentilah. Kamu memang menghargai surga, tapi aku menghargai semua makhluk hidup." Dan kini roh darah bumi pun berkata pada Dewa Sasin dan Dewa Rulai, "Semoga kalian menyetujui persyaratanku." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya pada Dewa Sasin ini? Apakah roh darah bumi benar-benar akan membantu Dewa Sasin? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.